Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maidatul Anggraini dari Prodi S1 Gizi, kelas B, NIM 64. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP deteksi dini dan rujukan balita gizi buruk. Yang pertama ada alur deteksi dini balita gizi buruk. Untuk penemuan kasus pada balita gizi buruk ini dapat ditemukan pada kasus pasif dan aktif. Kasus pasif sendiri yaitu balita gizi buruk yang ditemukan saat datang berkunjung ke posyandu atau ke fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Lalu ada penemuan kasus aktif, yaitu penemuan kasus oleh masyarakat atau petugas saat berkunjung ke rumah atau saat pelacakan kasus. Pada balita yang datang ke posyandu atau ke fasilitas pelayanan dengan tanda-tanda pertama berat badan tidak naik atau balita dengan berat badan berada di bawah garis merah dan lila berwarna kuning atau merah. Jika balita yang datang dengan tanda-tanda tersebut, maka akan perlu dirujuk ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk dilakukan konfirmasi status gizinya dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator berat badan berdasarkan panjang badan atau berat badan berdasarkan tinggi badan dan atau lila. Kemudian pada bayi atau balita yang ditemukan pada saat kunjungan di rumah atau saat pelacakan kasus dengan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, balita yang terindikasi mengalami hambatan pertumbuhan. Yang kedua, balita berusia 6-59 bulan dengan lila warna kuning dan merah. Yang ketiga, balita dengan piting edema bilateral. Yang keempat, balita yang tampak kurus. Yang kelima, bayi berusia kurang dari 6 bulan yang mengalami kesulitan menyusu baik disebabkan karena faktor bayi maupun faktor ibu. Dengan tanda-tanda tersebut, maka bayi atau balita perlu dirujuk ke puskesmas untuk dilakukan konfirmasi status gizi dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator berat badan berdasarkan panjang badan dan berat badan berdasarkan tinggi badan atau lila. Untuk penentuan status gizi buruk pada balita berdasarkan gejala klinis yaitu adanya edema bilateral yang bersifat piting, minimal pada kedua punggung kaki. Lalu bagaimana sih cara pemeriksaan edema bilateral ini? Yang pertama, lakukan pemeriksaan pada kedua punggung kaki atau tangan atau kedua tungkai. Kemudian tekan lembut dengan kedua ibu jari pada bagian punggung kaki atau tangan atau bagian bawah kaki atau tungkai dan hitung hingga 3 detik. Kemudian angkat ibu jari. Jika lakukan bekas tekanan tertinggal pada kedua kaki atau tangan atau tungkai, ini menunjukkan adanya anak mengalami edema. Lalu bisa dikatakan balita menderita gizi kurang apabila ditemukan ada satu atau lebih tanda berikut. Yang pertama, berat badan berdasarkan panjang badan atau berat badan berdasarkan tinggi badan -3 sampai dengan kurang dari -2. Yang kedua, lila antara 11,5 cm sampai dengan kurang dari 12,5 cm pada usia 6-59 bulan. Yang ketiga, tidak adanya edema. Kemudian balita kurang ini disarankan untuk datang secara rutin ke posyandu setiap bulan untuk dipantau berat badannya dan diberikan konseling PMBA dan konseling pemberian makan sesuai usia anak untuk mencegah terjadinya gizi buruk. Kemudian, balita dikatakan menderita gizi buruk apabila ditemukan adanya satu atau lebih tanda berikut. Yang pertama, adanya edema minimal pada kedua punggung kaki atau tangan. Yang kedua, berat badan berdasarkan panjang badan atau berat badan berdasarkan tinggi badan kurang dari -3. Yang ketiga, lila kurang dari 11,5 cm pada usia 6-59 bulan. Untuk pelayanan balita gizi buruk ini ada dua, yaitu pada balita gizi buruk tanpa komplikasi medis akan diberikan layanan rawat jalan. Untuk balita gizi buruk dengan komplikasi medis akan diberikan layanan rawat inap. Lalu apa saja sih tanda-tanda komplikasi medis? Yang pertama, ada anoreksia. Yang kedua, dehidrasi berat ditandai dengan muntah terus-menerus dan diare. Yang ketiga,
letargi atau penurunan kesadaran. Yang keempat, demam yang tinggi. Yang kelima, pneumonia berat, ditandai dengan sulit bernafas atau bernafas cepat. Yang keenam, ada anemia berat. Kemudian, bayi berusia kurang dari 6 bulan dapat dikatakan menderita gizi buruk apabila ditemukan ada satu atau lebih tanda berikut. Yang pertama, berat badan berdasarkan panjang badan kurang dari -3. Yang kedua, adanya edema. Kemudian pada bayi berusia kurang dari 6 bulan, perlu dirawat inap di rumah sakit apabila ditemukan ada satu atau lebih tanda berikut. Yang pertama, berat badan berdasarkan panjang badan kurang dari -3. Kedua, adanya edema. Yang ketiga, terlalu lemah untuk menyusu. Yang keempat, berat badan tidak naik atau berat badan menurun. Yang kelima, terdapat tanda-tanda komplikasi medis. Untuk bayi berusia kurang dari 6 bulan yang menderita gizi buruk dan balita lebih dari sama dengan 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kg akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan rawat inap di rumah sakit. Selanjutnya ada alur rujukan kasus gizi buruk. Bila balita yang dirujuk ke puskesmas dilakukan validasi dan konfirmasi status gizinya dengan pemeriksaan klinis dan antropometri menggunakan indikator berat badan berdasarkan panjang badan atau berat badan berdasarkan tinggi badan atau lila. Berdasarkan hasil validasi dan konfirmasi status gizi balita tersebut akan ditentukan jenis layanan yang diberikan. Untuk balita gizi buruk tanpa komplikasi medis akan diberikan layanan rawat jalan dan balita gizi buruk dengan komplikasi medis akan diberikan rawat inap. Bayi yang berusia kurang dari 6 bulan yang menderita gizi buruk dan balita lebih dari 6 bulan dengan berat badan kurang dari 4 kg akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan rawat inap di rumah sakit. Kemudian balita dan bayi gizi buruk yang dirawat di rumah sakit dan puskesmas akan dipantau dan dievaluasi. Untuk bayi dan balita dikatakan tidak membaik, akan dievaluasi dan dicari faktor penyebabnya. Bila perlu akan dirujuk ke Vanchankesh atau tempat rujuk yang lebih tinggi. Lalu, bayi dan balita gizi buruk dikatakan membaik apabila bayi dan balita dirawat inap pada fase rehabilitasi. Kemudian akan dapat dipindahkan ke layanan rawat jalan. Lalu, bayi dan balita gizi buruk yang dikatakan sembuh bila dirawat di rumah sakit dan dapat dirujuk balik ke puskesmas untuk mendapatkan pengawasan dari puskesmas dan anjuran kontrol serta pemantauan pertumbuhan rutin di posyandu. Bila dirawat di puskesmas, dianjurkan untuk melakukan pemantauan pertumbuhan secara rutin di posyandu. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai SOP atau Standar Operasional Prosedur Deteksi Dini dan Rujukan Balita Gizi Buruk atau yang beresiko gizi buruk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.